Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sani qala al-Bukhari inda tafsir hadil ayah. Ketika hadis ini menafsirkan ayat pertama dari surat Hajj. An Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Adabu pasir Allah Ta'ala i hari kiamat. Ya Adam, wahai Adam. Nabi Adam dipanggil bagi Allah Ta'ala. Labbaik Rabbana wa sa'adaik. Kaulah nerima panggilan wahai pangeran kaulah di arti bebas. Fayunada bisautin, dipanggil pasira Nabi Adam hale dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Sangkun Allah Ta'ala panika merintah Allah kada sampian Adam an tukhrija de kotu ngeluaraki sampian dari keturunan sampian anak potong sampian baksan de satu golongan atau utusan ke neraka payah kan. Jadi kalau sekarang populasi kurang lebih manusia sedunia 8,2 sekitar miliar. Umat Islam diperkirakan 2% ya. Dipanggil. Qala ya Rabbi wa ma ba'sun nar, wahai pangeran kaula. Wa ma panika panapa tining utusan neraka. Qala ajaba Allah Ta'ala min kulli alfin, dari tiap 1000 urahu itu ngalaki kaula yang Rasulullah. Qala tis umiatin watis atun watis oda. Ada yang membaca tis amiatin watis atan watis ina. Sebab tadi apa? Yukhrij, maka ngeluaraki sampian de 999 kerja dekan. Panika dari tiap 1000 orang tining 999 seka neraka. Luar biasa. Fahina idin tad'ul hamilu hamlaha wa yashibul walid. Pada hari itu setelah mendengar dia melahirkan pasira orang yang hamil, ngalahiraki alhamilu orang bini hamil hamlaha de kandungan kelabuan yang betul ben obenan pasira anak-anak. Wataron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballah syadid. Sekarang saja dunia sudah tidak tenang. 3 hari yang lalu gempa bumi di keliling di Jepang, di Taiwan, di luar biasa karena sudah tidak tenang ya. Lah mulai digoncang-goncang. Ningali sampean ndak menosah hale mabuk. Wa ma hum bisukaro, hale tada hum tining nas panika mabuk pun tak mabuk. Tetapi seksana Allah begitu dahsyat keras. Fasaqqa dzalika 'alan nas, ketika Nabi menyampaikan maka menjadi berat. Dalik panapakadisa bak sunnar min kulli alfin, setiap 1000 orang diambil yang ke neraka 999, tinggal 1 saya ke surga. Betapa mahal lah menpikir dia. Kalau
populasi manusia di dunia 8, sekian dan muslim 2% kan ini ya. Dari muslim pun masih diambil oleh Allah 72 ke neraka, hanya 1 ke surga. Dan dari sekian umat Islam ada yang kelak mendapat keistimewaan masuk surga langsung tanpa hisab, kurang lebih dia 7.000. Setiap orang 7.000 memberi syafaat kepada 7.000 lagi. Kalau dijumlah kurang lebih 4.900.000.000 dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? Mereka yang masih bermanhaj salaf dengan keikhlasan tauhid. Ma ana alaihi washabi. Cuma berat di akhir zaman, berat. Maka kata Rasulullah, kalian kelak seperti satu bulu hitam di sapi yang putih, atau seperti putih satu helai rambut putih di sapi hitam. Hatta tawayyar wujuhum, sehingga berubah pada pemuka nas. Qala an-nabiyyu min ya'juj wa ma'juj tis'umi'atin wa tis'una wa minkum wahid. Ternyata saya kan neraka dari panike dari kaum Ya'juj wa Ma'juj emono sekian katoran dan nafiatan. Tining 999 wa minkum wahid. Minkum wahid. Maka Rasulullah, saya mengharap mungkin separuh dari penduduk surga itu diisi oleh umat Islam. Kan semua umat yang pernah dibimbing oleh seorang nabi dan rasul terdahulu, yang di awal-awal kan beragama dengan manhaj salaf, keikhlasan tauhid, itu masuk surga. Seperti yang kemarin disampaikan surat Al-Baqarah 62 ya kalau tidak salah. Wa inni la arjuriyah antum fin nasi kasyaratis sauda'i min jambis sauril abyad. Antum tining sampean sedaya umat Islam bin nasi di tengah-tengah manusia panika seperti sehelai rambut hitam di badan sapi putih. Au syaratil bayda bi jambis sauril aswad, atau seperti sehelai rambut putih di badan di tengah, jandun di tengah, di badan atau di kulit sapi hitam. Wa ini la arju an takunu rub'a ahlil jannah. Sangkuna kaula paneka ngarep kaula de bede sampean setuju umat Islam paneka seperempat penduduk surga. Fakabbarna, pas kami bertakbir kata sahabat. Sumaqala sulusa ahlil jannah, sepertelok penduduk surga sebenarnya boleh. Fakabbarna takbir kaula. Sumaqala ada bu Nabi syatroh ahlil jannah, separuh penduduk surga. Amin. Matur pasor ya. Fakabbarna, bertakbir kami. Area sekarang momennya kebetulan di hari-hari perayaan Natal. Jadi yang kemarin sebelum surat Al-Had, surat Al-Anbiya, ayat-ayat terakhir ada ayat yang berbunyi yaitu bernuansakan toleransi. Sekarang ramai-ramai toleransi. Apa toleransi dalam agama? Toleransi dalam agama adalah memberikan kebebasan terhadap orang lain, terhadap agama orang lain tanpa melepaskan keikhlasan tauhid kita sebagai mukmin muwahhid.
Prinsip toleransi dalam Islam terhadap non-muslim, yang pertama ya, harus kita kokohkan dulu bahwa agama dari Allah hanya satu. Inna dina indallahi al-Islam. Itu agama dari Allah hanya satu, agama tauhid. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari nabi dan rasul sampai ke nabi dan rasul yang terakhir tetap satu. Maka di dalam ayat Al-Had Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Dia Allah menamakan kalian penganut agama tauhid, muslimin, orang-orang yang beragama Islam. Min qablu, sebelum Al-Quran, sampai di Al-Quran disebutkan juga. Agar apa? Kalian kelak bisa menjadi saksi. Jadi saksi, Rasul jadi saksi untuk kalian, kalian jadi saksi untuk umat terdahulu, bahwa mereka semua telah diutusi oleh utusan Allah. Dan agamanya satu, tauhid, prinsipnya keikhlasan tauhid, manhajnya salaf. Tetap ya. Maka Islam agama tauhid dari masa ke masa. Qul huwallahu ahad. Ya. Harus ria, pegang. Silahkan toleransi, jangan lepaskan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Tunggal. Allahus somad. Allah tempat bergantung, berharap. Lam yalid, tidak melahirkan, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakan. Karena prinsip harus pegang ya. Jangan sampai menduakan Allah ketika bertoleransi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Allah tidak serupa dan tidak diserupai, karena selain Allah semua yang di langit di bumi adalah ciptaan Allah, tidak mungkin sama dengan penciptanya. Ini yang harus dipegang ya. Maka tidak boleh umat Islam punya keyakinan yang merusak keesaan rububiyah Allah. Rububiyah Allah. Kalau pencipta, penguasa, pengatur hanya tunggal, bukan dewa-dewa, maka ini harus dipegang. Tidak boleh punya keyakinan yang merusak keesaan Allah. Seolah-olah Allah itu dua. Contohnya, percaya semua agama sama. Kalau semua agama sama, ya, berarti banyak Tuhan, karena Tuhannya tidak satu. Allah satu, maka agamanya cuma satu. Agama Tuhannya satu, agamanya satu. Percaya semua agama sama, berarti sama dengan mengiyakan adanya Tuhan selain dari Allah. Yang kedua, percaya ada agama lain selain Islam yang benar. Orang Islam tidak boleh menganggap ada agama lain karena tujuannya sama, mencari surga. Kan sekarang sudah berkeliaran paham seperti itu. Tidak boleh umat Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Tuhannya satu, tunggal, hanya Allah, maka agamanya satu. Maka di ayat Ali Imran 85, wa may yabtaqi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja beragama, menganut agama selain agama Islam yang cirinya bertauhid, maka tidak akan diterima, dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Maka oleh karena itu agama tauhid ya, toleransi dalam Islam tetap dalam keikhlasan tauhid. Toleransi dalam Islam tetap tanpa mengorbankan ketauhidan kita. Maka di ayat yang kemarin Al-Anbiya surat sebelumnya 108-109, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Yang pasti diwahyukan kepadaku adalah ilahukum, dan yang kau sembah, Tuhan yang kalian sembah adalah tunggal. Apakah kalian bisa muslimun,
tunduk kepada itu tauhid. Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau, atau kalau kalian tidak mau, fakul, katakan Muhammad, adantukum ala sawa, ini toleransi. Kalau kamu diajak bertauhid tidak mau, adantukum ala sawa, aku proklamirkan, aku tunjukkan kepada kalian dengan apa? Proporsional. Sama-sama kita beragama, kami beragama, kalian beragama, silakan. Maka di tafsir Ibnu Katsir, a'lamtukum anni harbun lakum kama annakum harbun li. A'lamtukum, aku proklamirkan, aku tunjukkan kepada kalian bahwa saya harbun lakum, lawan dari kalian atau kontra dengan kalian, sebagaimana kalian harbun li, berlawanan denganku. Ana bari'um minkum kama antum bara'u minni. Saya bebas, lepaskan diri dari pemahaman kami, dari agama kalian, sebagaimana aku juga ana bari'um minkum kama antum, saya melepaskan diri dari agama kalian, pemahaman kalian, sebagaimana kalian juga bebas lepas dari agama kami. Kaqaulihi wa in kadzabuka faqul li amali walakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Yunus 41. Kalau mereka mendustakan engkau Muhammad, maka katakan kepada mereka, li amali. Kan tanpa mengorbankan tauhid. Kita agama tauhid. Kalau tauhid dikorbankan bukan toleransi. Masuk ke wilayah agama lain. Nah itu syirik. Jadi kita harus, prinsip kita harus kuat, tauhid kita harus kuat ya, tanpa mengorbankan. Tapi kekokohan agama tauhid kita jangan dipaksakan kepada orang lain. Tapi kalau orang lain masih menganggap agama yang paling benar agama mereka, silahkan saja, kamu harus toleransi, bukan memaksa. Karena dalam Islam la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memasuk agama Islam, karena sudah jelas yang benar dengan yang tersesat. Agama tauhid dengan agama yang tidak bertauhid. Sudah jelas, tinggal pilih saja. Maka di sini sikapnya sama. Li amali walakum a'malukum. Panikekan di kaula tinik amal kaula. Untuk sampean tinik amal sampean. Antum bari'una mimma a'malu. Kamu bebas, tidak bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Aku pun bebas, tidak bertanggung jawab apa yang kalian lakukan. Maka karena toleransi yang paling jelas dalam agama ria, surat Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Siapa orang kafir? Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terakhir. Sebab merupakan mata rantai dari 124 nabi, 313 rasul yang di Al-Quran 25, semua mata rantai dari Tuhan yang satu, Allah. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud, kalian pun tidak menyembah Tuhan yang sedang aku sembah. Wala ana abidu ma'abudtum, sama ya. Terakhir, lakum dinukum waliyadini. Silakan kamu beragama, toleransi, jangan diganggu agama orang lain supaya orang lain tidak mengganggu kita. Tapi jangan lepaskan tauhid, ini yang paling penting umat Islam. Lakum panika untuk sampian tiding agama sampian, untuk kaula agama kaula. Tapi ketika mereka beribadah, jangan kamu masuk ikut nyanyi-nyanyi, itu bagian dari ritual.
Syirik. Karena agama ini apa? Ibadah pokok dalam agama. Itu pun pernah diterapkan oleh Nabi ketika hijrah di tahun-tahun pertama. Rasulullah membuat yang namanya Sahifatul Madinah, area piagam Madinah. Area seorang piagam Madinah konsep moderasi beragama atau toleransi umat antar umat beragama sudah ada dipraktekkan oleh Nabi di Madinah. Perjanjian damai dengan dibuat oleh Nabi yang menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai kelompok termasuk Muslim, Yahudi, penganut paganisme. Jadi kalau Indonesia paganisme termasuk orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, yaitu mempercayai apa ya, dinamisme, animisme, percaya ke hal-hal waib dan menyatu dengan alam, agama alam lah, agama alam. Ada di Indonesia ya, paganisme ya. Itu sekitar tahun 622 Masehi ya. Jadi deki kanca tanggal 1 Masehi tidak boleh merayakan. Tidak boleh, itu sudah bagian dari kegiatan syiar dari agama lain. Walaupun dulunya agama itu satu. Itu tidak boleh punya keyakinan seperti tadi. Yang kedua, tidak boleh bersikap kepada makhluk yang merusak keesaan uluhiyah Allah. Contohnya mengucapkan selamat Natal. Itu sikap. Sudah amaliyah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang terlontar sepatah kata pun itu sudah bagian dari amal. Sudah bagian dari amal. Pasti dicatat oleh malaikat. Maka jangan mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh. Itu bagian dari ritual sebenarnya. Ya. Kalau ada orang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, yang penting keyakinan jangan dikorbankan. Itu kata Rasulullah termasuk apa? Dosa besar. Dosa besar. Ini hadisnya. Jadi kita pura-pura ya. Pura-pura jangan main-main di dalam masalah tauhid ya. Apa kata Rasulullah? Akbarul labail asyirku billah. Dosa besar yang paling besar syirik kepada Allah, disejajarkan oleh Allah. Wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Durhaka terhadap ibu bapak, bagian yang setara dengan syirik kepada Allah. Namun syirik kepada Allah kalau dibawa mati sudah tidak punya harapan ya. Tidak ada dosa yang telah ditutup ampunannya oleh Allah kecuali syirik. Wa syahadatus zur, saksi palsu. Ada bagian dari saksi palsu. Orang lain menganggap selamat hari Natal. Selamat hari Natal itu kan hari Natal peringatan kelahiran Tuhan anak. Tuhan anak. Kalau Anda punya teman lulus sekolah, selamat ya, berarti mendoakan, setuju. Jadi dengan kelahiran Tuhan anak seolah-olah tersirat di sana itu mengandung persetujuan walaupun pura-pura. Kalau pura-pura seperti ini syahadatuz zur, saksi yang palsu. Sampai Nabi diulang 3 kali dia kena. Wa syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur. Sampai di 3 kali. Yukarriruha hatta kulla laitahu sakata bila ampun Nabi. Ada hadis Bukhari dia. Hadis Bukhari 6919. Nomor 2, sikap ikut merayakan tahun baru Masehi tidak boleh umat Islam. Sudah biasa saja. Sudah biasa. Atau ikut dalam peribadatan non-muslim, Hindu, Buddha ya. Di sini agama Islam
Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bisa dihitung 6. Kalau sudah masuk wilayah, karena agama itu cuma 2 sebenarnya, yang konsen ditangani oleh tauhid, keyakinan dan amalan, atau memberi sifat kepada Allah dan bersikap kepadanya. Itu harus bisa dibedakan terhadap al-khaliq dengan makhluk. Kalau masuk dalam wilayah misa, puji-pujian kepada Tuhan itu bagian dari ritual, maka masuk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu, bisa dianggap kafir di akhirat ya. Area hadis Abu Daud 4031. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini karena banyak umat Islam yang tidak mengaji, lata ikut-ikutan, kadang-kadang merayakan tahun baru tapi bukan di jalan, di masjid dengan membaca Al-Quran. Ada saja, karena diislamkan katanya itu santri baca Al-Quran di masjid. Tahun baru Masehi, tahun baru Hijri pun tidak boleh kalau dirayakan secara ritual. Kalau sekedar seremonial, mungkin mensiarkan Islam boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah masuk wilayah ritual, itu sudah masuk wilayah usul. Kalau dibuat main-main bisa syirik atau bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Coba ini hadis Tirmidzi 2641, la ya'tiyanna ala ummati man ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Sungguh akan datang, pasti menimpa umatku apa yang telah menimpa Bani Israel, bagaikan sejajar sandal, sama persis. Hari sudah disampaikan oleh Nabi 1446 dulu. Sudah disampaikan, umat Islam pasti banyak meniru. Engkau mesen cuma tasantri ya, polemik bisa diselamatkan. Cek roniro, termasuk pakaian jangan tiru, model-model sikap dari orang non muslim jangan, karena Islam punya spesifikasi, punya kekhususan tauhid nih. Jangan dikorbankan tauhid kita. Mantasabah, jangan menyerupai agama orang lain nih. Seperti sejajar sandal. Hatta ingkana minhum man ata ummahu ala niyatannya. Sehingga kalaulah dari Bani Israel, Yahudi, Nasoro, ada yang mensetubui ibu kandungnya terang-terangan. Luar biasa. Sejauh itu Nabi menggambarkan. Kalau dari Yahudi, orang Nasoro, ahli kitab, ada yang menzinai ibu kandungnya terang-terangan, lakana min ummati may yasna'u dzalik. Niscaya pasti ada dari umatku yang melakukan hal itu. Subhanallah. Karena mustahil secara akal ya. Maka buktinya apa? Kalau yang masuk surga 1000 hanya 1, dari umat Islam 73, yang masuk neraka 72 hanya 1, kan sangat beralasan ya. Di sini pun begitu. Wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Bani Israil yang terakhir disebut. Yang pertama kan agama Yahudi 71. 1 seselamat, 70 ke neraka. Ada agama Nasoro berapa? 72, 1 selamat. Umat Islam 73, 72 si ke neraka ya. Bani Israel pecah model-model beragamanya menjadi 72. Wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah ya. Akan niru dia.
model-model beragama umat terdahulu, umat dari Nabi Musa, umat Nabi Isa, ditiru oleh umat Islam macam-macam cara beragamanya, rekod macam-macam. Padahal setelah Rasul meninggalkan umat, yang mengganti Nabi itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Artinya apa? Agama di tangan ulama tidak aman, maka tidak boleh sama sekali bertaklid kepada ulama. Berdalilkan ulama tidak boleh, karena ulama itu macam-macam. Umatku akan pecah, sebelum pecah disampaikan 73, kulluhum finnar, 72 ke neraka, illa millatan, satu bagian yang ke surga. Mereka bertanya kepada Nabi, wa man hiya ya Rasulullah, siapa satu bagian yang terselamatkan itu? Qala ma ana alaihi washabir, kena mantai salaf. Ma ana riya, kalau dibaca ma ana alaihi berarti ajaran, yaitu syariat yang asli datang dari Allah, yang diikuti aku dan para sahabat, yakni mangkana ala mislima ana alaihi washabi, orang umat Islam yang beragama mengikuti kemurnian syariat wahyu Allah seperti yang diikuti aku dan sahabat-sahabatku. Ada istilah yang populer di masyarakat, spilis. Spilis biasanya kan penyakit kelamin, tapi ini singkatan spilis. Sekuler, pluralisme, terus liberalisme. Ini banyak di Indonesia, terutama di perguruan tinggi ya. Apa sekularisme ya? Ada orang barat yang menganut ya. Sekularisme adalah pemisahan antara agama dengan kehidupan. Islam tidak boleh. Ini bertentangan dengan Islam. Sekularisme, pemahaman seperti ada sebagian di sini bukan masjid, pasar. Di sini bukan masjid, jangan baca khutbah di sini dia. Kalau assalamualaikum jangan diucapkan di sini. Ini plural, orang banyak, jadi selamat pagi dari gua. Narek selamat nari. Mohon maklum selamat. Islam situ. Jadi pemisahan antara agama dengan kehidupan dunia, justru agama itu masuk dalam Islam. Jangankan semua bagian dalam Islam, termasuk ke WC itu ada tata cara dalam Islam ada. Pluralisme artinya pengaburan agama. Semua agama itu sama. Penganut Indonesia 6 agama ya, esa menuju Tuhan yang satu deh. Itu tidak boleh dalam agama. Dalam Islam tidak boleh, karena tauhid. Tuhannya satu, agamanya satu, asasnya tauhid. Liberalisme biasanya apa? JIL, Jaringan Islam Liberal. JIN, Jaringan Islam Nusantara. JIL. JIL ini karena yang menyamakan agama. Jaringan Islam Liberal. Berjin bareng. Maka kalau bisa ya, apa liberalisme? Menjunjung tinggi kebebasan individu sampai. Mon beda isme aja paham kan? Liberalisme paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu untuk kemerdekaan pribadi. Jadi kalau orang barat ada orang telanjang itu tidak salah. Tidak salah, sebab itu yang penting tidak mengganggu orang lain. Yang pula mengganggu mata. Iya. Jadi orang barat itu sangat menghargai itu kebebasan individu, perorangan itu.
Padahal yang benar adalah kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain, oleh norma etika yang berlaku di masyarakat. Dibatasi. Kebebasan kamu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kamu bebas di rumah, tapi jangan seperti corong ya, pengeras suara. Ini suara saya sendiri, ini toa atau pengeras suara saya sendiri, salon saya sendiri. Iya, kamu bebas di rumah kamu, tapi suaranya jangan sampai keluar dari pagar kamu. Ini sudah wilayah saya, kebebasan saya mana? Kan berarti sudah mengganggu kebebasan orang lain deh. Itu namanya kebebasan kamu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Orang lain punya ego juga. Maka kalau bisa ahli kitab kita ajak, karena dulunya satu. Di surat Ali Imran 64, Qul ya ahlal kitab, katakan Muhammad kepada ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayolah bersatu dalam satu kata yang sama di antara kami dan kalian. Apa aja? Allah na'budu illallah. Iya. Sama, kembali ke agama tauhid. Allah na'budu, tak nyembah kami kecuali dari Allah. Wala nusyrika bi syai'an, kami tidak menyamakan Allah dengan yang lain. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Kami tidak mempertuhan manusia. Kan ada orang yang bertaklid kepada kiai, itu namanya mempertuhan kiai. Ada orang yang berdalil kiai, gurunya, itu namanya bertaklid, sama dengan mempertuhan. Maka di ayat lain ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbabam min dunillah, kan nang tafsir dijelaskan. Mereka ahli kitab mempertuhan arbaban, al-ahbar wa ahbarahum wa ya ahbar ini kan ulama Yahudi, wa ruhban ulama Kristen. Ya, bisa pastor dan pendeta. Apa maksudnya? Ketika mereka para pemuka agama itu menentukan sesuatu yang kadang-kadang berlawanan dengan syariat masih diikuti, itu sama dengan mempertuhan manusia. Ini yang dimaksud. Dan kita tidak saling mempertuhan min dunillah, selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka tetap tidak mau, faqulu asyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa saya tetap Islam. Ini namanya toleransi. Kalau kamu tidak mau, saya tetap muslim, bertauhid. Nah, orang-orang yang agama yang keluar dari agama tauhid, dia kan keyakinan non tauhid atau non monoteisme. Monoteisme aja tauhid. Monoteis apa ya? Yang bertuhan lebih, Trinitas, Tuhan Ayah, Trituhan, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Arya orang Kristen. Kemudian diprotes, kalau Yesus bukan anak Tuhan, jadilah Protestan, Katolik tetap. Terus ada lagi Trimurti. Trimurti dia Tuhan dia, tapi orang Hindu. Di Islam tidak ada dewa-dewa itu. Kan dewa telur, dewa Brahma, pencipta alam semesta. Mari namanya, kalau dewa itu Tuhan, pencipta kau. Ada Wisnu, Tuhan pemelihara. Ya kayak lama aja. Tuhan pemelihara. Dan kelak yang merusak, membuat kerusakan namanya Siwa, Tuhan si dewa, dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Ada lagi dewa Amor, dewa cinta. Arya. Nah, kalau Tuhan dibagi-bagi,
Itu namanya tidak bertauhid. Apa beda dengan Islam? Loh, kalau beda deh Syiah. Syiah, hati-hati. Syiarnya andi apa ya? Andi Nabi dia 12 imam. 12 imam ini menurut Syiah, saya nyimpang ya. Ada bersifat maksum. Apa yang dikatakan oleh imam 12 ya, wahyu, pasti benar. Jadi seolah-olah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad kalau bicara dalam konteks agama itu bukan dari dirinya. Itu jelas tuh datang dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu khusus Nabi. Dalam Islam tidak boleh ada yang bersifat maksum kecuali siapa? Saya sifat maksum? Kecuali Rasulullah tok maksum. Maksum gua dalam konteks agama tidak pernah mengalami kesalahan. Tidak pernah mengalami kesalahan, dijamin. Karena merupakan representasi dari ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin Allah berfirman, "Wa may yuti rasul faqad ata Allah." Siapa taat Rasul Muhammad ya, dia sudah benar-benar taat kepada Allah. Tidak mungkin kalau masih ada kemungkinan salah. Tapi yang perlu diingat adalah kemaksuman Nabi Muhammad tidak menghilangkan sifat kemanusiaannya. Sifat asli manusia mahlul khata wan nisyan, bisa salah, bisa salah pun kan seretan, bisa lupa, bisa salah, monosode iya. Cuma dijamin kalau Rasulullah dalam konteks agama, karena kehidupan keagamaan Rasulullah dikawal selalu oleh wahyu. Maka Nabi tidak pernah lupa dalam hal agama, tidak pernah salah dalam agama. Karena tidak punya wahyu, imam 12 kita bisa saja salah deh. Tapi mereka meyakini itu salah, berarti melanggar dari prinsip agama tauhid kepada Allah. Terus ada lagi area tarekat sufi, tengah tiongku. Sufi itu sebenarnya berangkat dari al-ihsan, yang bisa disebut di dalam ilmu tasawuf dengan makrifat. Makrifat mengenal Allah, bisa memisahkan Allah dengan yang lain. Cepat yang orang gamblang tentang Allah itu ihsan, atau disebut kadang-kadang tingkatan muraqabah, merasa diawasi Allah, dan semua yang dilihat bisa memantulkan cahaya Allah. Artinya mana sifat al-ihsan. Tadi berangkat dari situ dibuatlah ilmu tasawuf. Namun banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di tarekat. Maka tarekat yang menyimpang adalah tarekat yang punya keyakinan bahwa di dunia ini ada wali-wali. Dari terpengaruh dari si Akiur. Dunia ini ada wali-wali menjaga. Bahkan saya pernah mendengar di Madura ini sudah dibagi kapling-kapling. Kalau bagian tengah wali siapa, bagian barat wali Syekhona Khalil. Saya juga alam. Keyakinan yang seperti itu yang salah, harus dibuang. Itu bukan agama tauhid kalau begitu. Maka ada wali satu, sealam hanya satu. Wali waos tempat kita meminta, subhanallah. Ada penyimpangan dari sufi, tarekat sufi. Maka tarekat hati-hati, tidak langsung divonis salah, cuma kebanyakan dia salah. Karena apa? Yang mengatur ibadah murid itu adalah mursyid. Maka ada tarekat ini, tarekat itu, beda-beda cara beragama, yang diamalkan juga beda-beda, waktunya beda-beda, jumlah hitungan wiridnya juga beda-beda. Itu tidak boleh sebenarnya. Yang bisa mengatur itu hanya Rasul. Kalau Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dewa, wali kutub, wali waus, situ, salam.
Masya Allah. Hari saya juga lah. Ada namanya wali wali apa? Wali Autad, jumlahnya 4 orang. Bisa genter ya. Jadi 4 penjuru alam re. Barat, timur. Nah karena kita tahu ya. Itu tasawuf gede deh ini. Barat, timur, selatan, utara aja penjaga. Ada wali abdal namanya. Wali abdal ini kalau meninggal bisa diganti. Aja hanya 7 orang untuk memelihara 7 benua. Ini menjaga musim. Menjaga musim. Jadi untuk musim apa setia? Musim angin aja walina marah aja. Yang seperti itu yang meninggal, apa saya sampaikan untuk hati-hati kepada santri agama Islam, agama tauhid, jaga keesaan rububiyah Allah dan jaga keesaan uluhiyah Allah. Kalau 2 bisa kamu jaga, hanya bertuhan kepada Allah, la rabbah illallah, dan hanya menyembah kepada Allah, la ilaha illallah. Kamu sudah bertauhid namanya. Bertauhid, tidak mengharap, tidak taat dalam ibadah kecuali hanya kepada Allah. Kalau kepada Allah yang kita taati ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang sudah mengaku beriman, bertuhan hanya kepada Allah, kemudian konsisten istiqomah sampai ke la ilaha illallah, tidak menyembah, tidak mengharap, tidak mentaati dalam ibadah kecuali kepada Allah, maka orang itu yang setaraf dengan wali Allah. Wali la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Disamakan dengan ayat ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut menghadapi masa depan di kuburan. Ya. Dan tidak susah meninggalkan keduniaan karena ada yang dijanjikan oleh Allah yang dia yakini. Ada sekedar polana momen toleransi. Ayo kita masuk ke satu bagian yang dijanjikan selamat dalam agama Islam, yaitu beragama dengan manhaj salaf. Dalilnya, patokannya wahyu Allah, praktik agamanya utusan Allah. Ada prinsip di agama. Dalilnya wahyu Allah untuk memastikan bahwa ini yang berjanji, ya. Kalau ada perjanjian, ada perintah datang dari Allah. Kalau ada larangan, berarti larangan dari Allah. Dipastikan dengan dalil wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau praktik, karena Allah tidak dilihat dan yang dari Allah hanyalah kata-kata. Kemudian praktisnya adalah perilaku keagamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj salaf. Mudah-mudahan kita dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam manhaj salaf. Amin. Allahumma wallahu a'lam.